wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarabbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimil ulama, para kiai, para ustadz, para haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita disertai kesehatan yang sempurna. Semoga Allah memberikan rezeki istiqomah kepada kita dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan dengan rezeki tersebut kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita dan cucu-cucu kita mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan soleha. Barangkali di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita ada yang sedang dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala sehingga bisa melaksanakan kewajibannya sebagai hamba terhadap Kholiknya. Yang sedang mengejar cita-cita, Allah mudahkan untuk menggapainya. Yang sedang menghadapi dilema atau satu masalah yang dianggap berat, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ahli kubur kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, khususnya orang tua kita, leluhur kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang telah mendahului kita, ahli kubur dari ahli Masjid Al-Ihsan, semoga mereka diterima iman Islamnya, dimaafkan kehilapan kealpannya, dirahmat dalam barzahnya, diberikan ganjaran yang berlipat ganda dari amal-amal solehnya. Liridho illahi wa limaqasidina ala hadhihin niyat bimu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Terima kasih.
Mudah-mudahan tawasul kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan permohonan kita dikabulkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan membaca takrib kepada yang mengetahui kesalahan saya baik baca maupun mengartikan. Mohon ditegur agar kesalahan tidak berkepanjangan. Namun pada pertemuan sekarang saya mau memberikan pengantar aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Kata Allah, wallahu alam bimuradi. Tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia, melainkan mereka agar mengabdikan diri kepadaku, agar mereka menyembah aku. Jadi manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah, bukan untuk menjadi teknokrat, bukan untuk menjadi ekonom, bukan untuk menjadi guru, bukan untuk menjadi kiai, bukan untuk menjadi ustaz. Allah ciptakan surga, uiddat lil muttaqin. Surga Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan uiddat lil kiai, bukan uiddat lil guru, tetapi Allah sebutkan uiddat lil muttaqin. Oleh karena itu, ibadah kita ada yang mahdhah, ibadah yang diatur oleh Allah, tata caranya, waktunya sudah diatur oleh Allah. Kita hamba harus mengikuti kepada apa yang diminta oleh penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak ditentukan tata caranya, waktunya kapan saja. Niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke pasar, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku mau mencari karunia-Mu ya Allah, agar anak istriku bisa beribadah kepadamu ya Allah. Maka berangkat ke pasarnya bukan nyari duit, hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, niatkan semata karena Allah, karena niat adalah tamyidul adat wal ibadah. Dengan niat itulah yang membedakan mana adat dan mana yang ibadat, mana adat, mana ibadah. Dengan niat itu, maka semua pekerjaan yang kita lakukan, upayakan kita sadari. Saya mau melakukan ini, sadari. Bahkan kalau kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi, al ilmu qabla bad'i, harus ada ilmu sebelum memulai. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara aku melakukannya? Wa niyatu fi mabda'i, harus ada niat pada permulaan mengerjakan. Insya Allah, kalau kita mengerjakan apapun didasari dengan ilmu, diawali dengan niat, insya Allah itu akan menjadi nilai ibadah. Rasul pernah menyatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Berapa banyak amalan aktivitas hamba Allah yang secara lahiriahnya adalah amalan dunia. Pekerjaannya pekerjaan dunia. Kalau di kampung nyangkul di kebun, nyangkul di sawah, nanam pisang, nanam kacang, jagung dan lain sebagainya. Kalau di kota berangkat membangun, berangkat ke pasar, ada yang ke kantor dan lain sebagainya. Tapi diawali dengan
ilmu yang memang imamul amal sebagai lokomotifnya, gerbong-gerbong amal kita. Diawali dengan basmalah semata lillahi ta'ala, wasobru inda wustih, dan harus sabar dalam pelaksanaan sampai dengan selesai, ditempeli dengan kesabaran. Karena kadangkala ketika sabar hilang mengerjakan itu menjadi rusak, niat ibadahnya jadi hancur. Kenapa? Ngegerutu. Jangan pun ke pasar, sholat saja jamaah kadangkala rusak, Pak. Ada jamaah masjid kita kan masjid pinggir jalan, ikut sholat dohor di sini, tahu-taunya imamnya baca yasin, cuma nggak kedengeran sholat dohor, lama banget ngomel dia, ya. Gua mau buru-buru, imam lemot banget baca apa sih? Jadi di dalam sholat itu ngomel, kesabarannya hilang. Ya. Yang terakhir, wal ikhlasu indal firar, serahkan kepada Allah semata apa yang telah kita lakukan. Insya Allah Allah yang memberikan penilaian dan Allah yang akan memberikan balasannya. Itu ibadah mahdoh, ibadah guer mahdoh tetap harus didasari dengan 4 yang tadi kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Ilmu sebelum melakukan, niat yang benar mulai melakukan, sabar dalam pelaksanaannya, pasrahkan kepada Allah insya Allah. Kemudian ternyata ibadah-ibadah kita sangat bergantung kepada air, kepada alat toharoh. Allah beritakan kepada kita lewat surat 8 Al-Anfal ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yughashshikumun nu'asa amanatam minhu. Ingatlah ketika Allah membuat kalian ngantuk, itu sebagai keamanan dari Allah. Kebetulan ini menurut satu riwayat bahwa Allah turunkan ayat ini bertepatan dengan perang Badar. Jumlah kafirin saat itu banyak sekali. Umat Islam tidak ada 1/5-nya dari jumlah kafirin. Bayangkan oleh kita, kalau kita tahu musuh ribuan, kita cuma 100 orang. Kira-kiranya ada rasa takut nggak dalam hati kita? Allah kasih tidur, alhamdulillah. Musuh bagaimana tetap kita tidak takut. Malah maaf, kalaupun kita umpamanya maaf, ya dikejar-kejar oleh penagih utang, kalau tidur insya Allah kita tidak takut. Insya Allah. Musuh bawa golok, kita tidur insya Allah tidak takut. Keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bikin tidur. Kemudian wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, Allah turunkan dari langit air. Memang kata para ulama, air itu ada yang nazil dan ada yang nabi'. Ada yang turun, ada yang timbul. Yang jelas kata para ulama, 7 sumber air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air es atau salju, dan air embun. Dari situlah dipakai oleh kita untuk bersuci. Bagaimana statusnya nanti? Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Pertama, fungsi air liyutahhirakum. Dengan air itu Allah akan menyucikan kamu.
Tapi bagaimana cara menyucikan diri kita? Allah atur. Menyucikan apa? Bisa menyucikan lahiriah kita. Ada najis, kita sucikan. Bagaimana cara menyucikannya? Bahkan maaf, ada hadas, bagaimana cara menyucikannya? Insya Allah. Yang jelas bahwa Allah sediakan air, dijadikan alat untuk menyucikan kalian. Alat bersuci hakikatnya ada 3. Yang pertama air, yang kedua tanah. Kita dijilat anjing walaupun digosok, pokoknya pakai sabun luar negeri, pakai gosokan luar negeri, tapi kalau tidak pakai tanah, salah satu dari yang 7 kali, tidak akan pernah bersih menurut Allah. Nempel najisnya kepada kita. Yang ketiganya adalah batu. Batu di sini diterjemahkan oleh para ulama apa saja selain apa? Selain yang dihormati. Pakai dedaunan boleh-boleh, tapi ada yang dihormati, daun singkong, daun paya, daun pisang, dihormati. Kenapa? Dikonsumsi dan dipakai oleh manusia. Yang kedua, yang terlarang itu adalah karena memadorotkan, seperti daun pulus. Ada yang tahu daun pulus? Nggak ada. Tahu daun pulus? Gatel. Itu kalau kita kena daun pulus, insya Allah setengah hari nggak hilang itu gatelnya. Jelatong, kalau jelatong nggak lama, tapi orang-orang dulu kadang-kala, maaf, waktu saya kecil itu kalau ngadu kerbau itu dipukulin badannya pakai jelatong. Padahal nggak ngaduin kerbaunya aja dosa, sekarang dipukulin supaya gatel, jadi kebaunya supaya ngambek, supaya marah sama musuh. Allahu Akbar, subhanallah. Tidak boleh dipakai. Selain itu silahkan, kecuali juga ditambah 4 hal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Gigi, tulang, kuku, rambut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Selain itu silahkan. Cuma biasanya sekarang di perkantoran, di mall dan lain sebagainya, bentuknya tisu. Itu alat bersuci 3. Baik. Kemudian apa lagi? Allah turunkan air, wa yudhiba ankum rijza syaitan. Dengan penggunaan air yang tepat, insya Allah kotoran dan gangguan yang ada di dalam jiwa kita dari setan akan bisa dibersihkan dengan air tersebut. Makanya kita harus bisa pilih air, harus bisa menggunakan air. Apakah air ini sedikit, air ini banyak? Bagaimana cara menggunakan air sedikit, bagaimana cara menggunakan air yang banyak? Itu diatur oleh fikih, insya Allah. Ya, maaf, kalau kita renungkan kenapa Islam mengajarkan ketika istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, bersihkan ya hatiku. Emang kita buang air ngotorin sampai ke hati, mercik sampai ke dada? Walaupun mercik sampai ke dada, hatinya tidak kotor, tidak menjadi najis. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, ketika orang masuk toilet lupa baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, maka setan-setan itu masuk ke dalam diri kita lewat hidung, lewat mata, lewat telinga, lewat depan dan lewat belakang. Maka ketika kita istinja diajar, Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, bersihkanlah hatiku minan nifaq, dari sifat-sifat kemunafikan. Walaupun ilmunya banyak, tafsirnya hebat, hadisnya kutubus sitah hafal, tapi sekarang banyak orang yang menjual Islam. Di sini dalam hatinya sudah dikuasai oleh syaitan.
Maka setan itu memang hakikatnya, kata Sahih Bukhari, inna syaitana yajri min ibni adam majrodam. Setan itu berjalan di dalam aliran darah manusia. Maka doa yang harus dikedepankan untuk menangkal iblis dan setan agar kita tidak terperosok. Kenapa? Karena jin dan setan minal jinnati wanas. Ada yang dari bangsa jin, ada yang bangsa kita. Insyaallah mudah-mudahan. Allahumma tahhir qalbi minat wa hasin farji. Orang yang baca doa itu insyaallah, ya, maafkan kadangkala, ya, cantikan istri kita atau cantikan yang lain. Maaf, alhamdulillah saya oleh ama diberikan pesan dulu, Mahpudin, perempuan yang cantik itu perempuan yang tidak dikawin oleh kita. Itu rumus, alhamdulillah Pak. Saya pakai itu, alhamdulillah. Dulu ada gadis dari Karawang, temennya banyak Pak, tapi yang cantik dia cuma satu. Setelah dikawin oleh saya, kok nggak cantik ya? Yang cantik yang lain. Begitu, kalau kita ikuti itu juga nanti yang cantik kita kejar, kita kawin lagi. Udah dikawin jelek lagi Pak. Begitu terus, ternyata percis kayak ini. Menarikan mana Pak? Ini air menarikan mana buat diminum? Apalagi ada yang dari tempurung, ada yang dari bambu gitu ya. Nah, menarikan mana tuh? Ini mungkin yang paling menarik. Kenapa? Penampilannya. Padahal ketika diminum, ini dengan ini, yang di tempurung, yang di bambu juga sama rasanya. Maka Nabi pernah pesan, kalau kamu ngelihat wanita lain yang menarik bagimu, buru-buru pulang ke rumah. Apa yang ada pada dia, ada pada istrimu. Apa sih? Nggak ada perbedaan, begitu-begitu juga, ya. Katanya, saya belum pernah, kenapa? Sampai sekarang masih keder. Pergi kemana pulangnya ke situ lagi, keder namanya. Beda dengan ponakan saya, alhamdulillah, ya, almarhum Allah maghfir lahu, 20 Januari kemarin, ya, alhamdulillah, saya punya amanah, ya, beliau punya yayasan di Sentul. Mau ke Dzikra, turun bawah, lihat ke atas situ. Alhamdulillah Pak, saya punya anak yatim 10, anak ponakan itu 10. Ternyata istrinya alhamdulillah ada 7 Pak. Ya Allah ya Rabbi, dia nggak pernah keder. Pergi ke Cianjur, ada rumahnya di situ di Cianjur, ya, pergi ke Cipanas, ada di Cipanas. Saya keder Pak. Kenapa? Ini prinsip alhamdulillah. Ama saya memberikan pesan kepada saya, Mahpudin, perempuan yang cantik itu adalah, ya, yang tidak kamu kawin, yang dikawin oleh kamu jelek. Makanya wahasin farji minal fawahid. Ya Allah, peliharalah senjataku, pistolku, agar tidak sembarangan digunakan untuk menembak. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Itu doa beristinja tapi begitu hebatnya. Allahu akbar subhanallah. Kemudian waliyarbitu ala qulubikum, air tersebut akan menguatkan hatimu. Maka maaf, orang-orang yang punya wudhu terus, kapanpun batal dia wudhu, kapanpun batal dia wudhu, insya Allah akan punya hati yang kuat, hati yang kokoh, tidak mudah terombang-ambing. Kenapa? Orang yang punya wudhu, setan tidak nempel, malaikat mengitarinya. Tapi kalau saya wudhu terus tapi suka tergoyah, nah mungkin perlu diperiksa wudhu kita. Insya Allah nanti kita prakteknya, ya. Wa yusabbita bihil aqdam, dan pendiriannya pun insya Allah akan teguh, sehingga tidak aneh kalau ada orang yang betul-betul istinjanya bener, wudhunya bener,
karena pilih airnya bener, cara pakai airnya bener, tidak aneh kalau dia satu saat, maaf, zaman Belanda ada yang ditembak oleh Belanda tapi pelornya masuk kantong. Kenapa? Dijaga oleh malaikat karena dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak aneh, ya, tidak mustahil kalau ternyata dia dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan juga sudah tidak mampu untuk mendekatinya. Malaikatlah yang mengitarinya. Kenapa? Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mempelajari 3 ilmu yang fardu ain, kewajiban individual, tidak bisa diwakilkan. 1, ilmu tauhid, mengenal Allah supaya ada cinta kepada Allah dan rasa takut juga kepada Allah, khauf dan roja. Yang kedua, ilmu fikih. Kalau sudah kenal Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui ibadah-ibadahnya yang diatur oleh syariat, khususnya ibadah mahdhah. Insya Allah. Yang ketiganya, bagaimana berhubungan dengan makhluk yang lain sehingga tidak ada makhluk yang tersakiti olehnya. Maka wajar kalau diangkat dia oleh Allah menjadi wali-walinya. Karena mereka menolong agama Allah, maka oleh Allah diangkat menjadi wali-waliullah. Demikian barangkali pengantar yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, selalu ingin tahu dari berbagai guru, dari berbagai buku. Mudah-mudahan ibadah kita diniatkan seperti itu. Ada kesalahan, tetap ada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena sedang belajar.